Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan sumber kehidupan. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih, teman-teman, tahukah kamu apa itu tumbuhan? Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Dan pernahkah kamu makan makanan yang bahan dasarnya dari tumbuhan? Berikut ini merupakan pengertian dari tumbuhan, yaitu salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Nah, teman-teman, ini merupakan bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama ada akar, fungsinya menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Yang kedua ada batang, yang fungsinya untuk menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga ada daun, fungsinya untuk tempat tumbuhan membuat makanan. Selanjutnya yaitu ada buah, yang fungsinya untuk tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Selanjutnya yaitu ada bunga, yaitu sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Nah, untuk bagian yang pertama yaitu akar. Ada dua jenis akar loh teman-teman pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan juga akar tunggang. Contoh tanaman yang memiliki akar tunggang yaitu ada wortel, mangga, pohon pinus. Sementara itu tanaman yang memiliki akar serabut itu ada jagung, padi, pohon kelapa, dan masih banyak lagi. Bagian selanjutnya yaitu batang. Ada dua jenis batang pada tumbuhan, yaitu batang berkayu dan batang basah. Ciri-ciri batang berkayu yaitu batangnya keras, berwarna coklat, dan sulit dipatahkan. Sementara ciri-ciri pada batang basah yaitu batangnya lunak, berwarna hijau, dan mudah dipatahkan. Selanjutnya yaitu daun. Daun adalah bagian tumbuhan tempat terjadinya fotosintesis. Bentuk daun umumnya pipih dan melebar, dan umumnya berwarna hijau. Sementara bagian daun ada helai daun, tulang daun, dan juga tangkai daun. Macam-macam bentuk susunan tulang daun antara lain tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun melengkung, dan tulang daun sejajar. Nah, berikut ini contoh tulang daun menyirip yang berbentuk seperti susunan sirip ikan. Contohnya ada daun mangga, daun jambu, dan daun nangka. Selanjutnya ini adalah contoh tulang daun menjari yang bentuknya seperti susunan jari-jari tangan. Contohnya ada daun pepaya, daun singkong, dan daun jarak. Selanjutnya yaitu daun melengkung yang bentuknya seperti garis-garis lengkung. Contohnya yaitu daun sirih, daun eceng gondok, daun genjer. Ujung-ujung tulang daun terlihat menyatu, bukan? Selanjutnya yaitu tulang daun sejajar yang bentuknya seperti garis-garis lurus yang sejajar. Contohnya ada daun padi, daun jagung, dan juga rumput. Bisa dilihat ya contoh-contohnya. Terdapat dua jenis berdasarkan jumlah helai daun. Yang pertama yaitu daun majemuk. Satu tangkai terdiri atas banyak daun. Contohnya pada daun kelapa. Yang kedua yaitu daun tunggal. Satu tangkai terdiri atas satu daun. Contohnya pada daun mangga. Selanjutnya kita akan membahas tentang fotosintesis, proses paling penting di bumi. Berdasarkan cara makhluk hidup memperoleh makanan yaitu ada dua. Yang pertama autotrof dan heterotrof. Autotrof yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya pada tumbuhan. Sedangkan heterotrof yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya pada manusia. Pengertian fotosintesis sendiri merupakan proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Fotosintesis terjadi pada daun. Berikut ini adalah gambar terjadinya proses fotosintesis.
Beberapa manfaat fotosintesis antara lain tumbuhan sebagai sumber makanan. Kelebihan karbohidrat hasil fotosintesis akan disimpan di berbagai bagian tumbuhan dalam bentuk zat tepung atau amilom. Yang kedua yaitu tumbuhan sebagai produsen dalam rantai makanan. Yang ketiga yaitu tumbuhan sebagai pembersih udara. Karbon dioksida dari hasil pernapasan makhluk hidup, asap pabrik, dan asap kendaraan diserap oleh tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Pengertian perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup memperbanyak diri dengan menghasilkan keturunan baru. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan kelestariannya. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif melibatkan induk jantan dan induk betina, sedangkan perkembangbiakan vegetatif tanpa melibatkan induk jantan dan induk betina. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu alami dan juga buatan. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara generatif. Ciri-cirinya pada tumbuhan adalah munculnya bunga. Bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan generatif yaitu putik dan benang sari. Nah, teman-teman, berikut ini adalah contoh bagian-bagian bunga. Terdapat putik, benang sari, mahkota bunga, bakal biji, kelopak bunga, dasar bunga, dan juga tangkai bunga. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya terdapat dua jenis, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap memiliki semua bagian bunga, contohnya bunga sepatu, sedangkan bunga tidak lengkap tidak memiliki salah satu bagian bunga, contohnya bunga burung surga, tidak memiliki kelopak. Terdapat beberapa perantara penyerbukan, antara lain hewan, angin, air, dan juga manusia. Selanjutnya yaitu penyebaran biji. Setelah terjadi penyerbukan, bakal biji akan berkembang menjadi biji yang berisi calon tumbuhan baru. Biji yang hinggap di lingkungan yang tepat akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Terdapat macam-macam perantara dalam penyebaran biji, yaitu angin, hewan, air, dan juga manusia. Yang selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Salah satunya yaitu mencangkok. Kelebihan mencangkok yaitu berbuah lebih cepat dibandingkan jika ditanam dari biji. Memiliki sifat yang sama dengan induknya. Sementara itu, kekurangan mencangkok yaitu akar tanaman kurang kuat dan umur tanaman lebih pendek. Berikut ini adalah tata cara mencangkok. Yang pertama, dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya. Yang kedua, dahan yang bersih ditutup dengan tanah humus. Yang ketiga, bahan dibungkus dengan plastik dan diberi lubang-lubang kecil. Yang keempat, dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. Yang selanjutnya yaitu adalah stek. Syarat utama tumbuhan yang dapat disetek adalah masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Tata cara stek sendiri yang pertama yaitu dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. Yang kedua, tanam hasil potongan tersebut di tanah yang subur. Dan yang ketiga, akar akan muncul dari batang dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang terakhir adalah sambung. Tujuannya menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Tata cara teknik sambung yang pertama yaitu sambungkan kedua batang tanaman lalu ikatlah dengan plastik. Selanjutnya, potonglah batang tanaman berbentuk V terbalik untuk batang atas. Nah, terima kasih teman-teman telah menonton video pembelajaran tadi. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa lagi.